Selama bulan Rajab ini ada peristiwa yang terjadi. Ada. Pertama, perang Tabuk. Perang Tabuk ini adalah perang terakhir Rasulullah pada tahun 9 Hijriah, dan ini perang terakhir Nabi dan terjadi di bulan Rajab. Kemudian yang kedua, di bulan Rajab terjadi hijrah kaum muslimin dari Makkah ke Habasyah, Ethiopia. Di tahun kelima dari kenabian terjadi hijrah ini di bulan Rajab. Kemudian An-Najashi Ashamah, Raja Ashamah itu Najashi, Raja Ethiopia yang menerima kaum muslimin hijrah pertama dan kedua ke Habasyah, Ethiopia. Itu beliau itu wafat pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah, dan Nabi SAW menyalatkan salat ghaib. Satu-satunya orang yang Nabi salatkan salat ghaib An-Najashi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa nastahdi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. InsyaAllah pembahasan kali ini keistimewaan bulan Rajab dan amalan sunnah dan amalan bid'ah yang ada di bulan Rajab, yang biasa menjadi sebuah tradisi yang kita perlu luruskan. Amalan-amalan yang dilakukan di bulan Rajab, kita akan memisahkan antara yang disunnahkan, dianjurkan, dan sesuatu yang tidak ada landasannya, bahkan dinyatakan bid'ah oleh ulama mazhab Syafi'i sendiri. Dan kita akan menyampaikan insyaAllah beberapa peristiwa dan kejadian di bulan Rajab. Para jemaah yang dimuliakan Allah, Allah memberikan keistimewaan sebagian bulan dibanding bulan yang lain, sebagian tempat dibanding tempat yang lain, sebagian waktu dibanding waktu yang lain. Allah berikan keistimewaan untuk Gunung Uhud dibanding gunung-gunung yang lain. Allah berikan keistimewaan untuk negeri Makkah dibanding negeri-negeri yang lain. Allah berikan keistimewaan untuk Masjidil Haram dibanding masjid-masjid yang lain. Dan ada 3 masjid yang diberikan keistimewaan: Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Allah berikan keistimewaan salat di Masjidil Haram pahalanya 100.000, di Masjidil Nabawi pahalanya 1.000, di Masjidil Aqsa 250. Allah berikan keistimewaan untuk sebagian air dibanding air yang lain, wabil khusus air Zamzam, air yang paling suci di muka bumi. Tidak ada tandingannya, tidak ada air manapun. Ya, sebagian ulama mengatakan, apakah air yang muncul di antara jari jemari Rasulullah itu lebih mulia atau air Zamzam? Yang kita tahu secara umum air Zamzam mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian bulan dibanding bulan yang lain adalah bulan Ramadan. Sebagian bulan-bulan dibanding bulan yang lain adalah bulan haram. Di antaranya bulan Rajab. Allah berikan keistimewaan di sebagian hari atau satu hari dibanding hari-hari lain, hari Arafah. Dan diberikan keistimewaan satu malam dibanding malam yang lain, malam Lailatul Qadar. Allah berikan keistimewaan untuk satu malaikat dibanding malaikat yang lain, adalah malaikat Jibril alaihissalam. Allah berikan keistimewaan untuk salah satu kitabnya, Al-Quran, dibanding kitab-kitab yang lain. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan keistimewaan untuk satu makhluknya dibanding makhluk-makhluk yang lain, adalah Rasulullah Muhammad SAW, berdasarkan banyak ayat dan dalil dari Rasulullah menjelaskan betapa keistimewaannya dan keutamaannya Rasulullah Muhammad SAW. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan. Dan ini ketetapan Allah sejak Allah ciptakan langit dan bumi.
Di antara 12 bulan ada minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disebut 4 bulan haram. Dalam ayat surat At-Taubah maupun di ayat yang lain tidak dijelaskan bulan mana yang dimaksud, tapi dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Dzalika ad-dinul qayyim, ini ketetapan Allah, ini agama Allah yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat zalim kepada diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita berbuat zalim kapanpun, dimanapun, tapi lebih ditekankan wabil khusus di bulan-bulan haram. Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kalau kita bermaksiat di bulan di luar Ramadan, beda dengan Ramadan. Bermaksiat di Makkah, Madinah, beda dengan tanah yang lain atau negeri yang lain. Bermaksiat di masjid atau dorong ibadah, beda dengan tempat-tempat yang lain. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Bakrata, Nabi SAW mengatakan, as-sanatu 12 syahra, setahun 12 bulan. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram di antara 12 bulan ini. Thalathatu mutawaliyat, ada 3 bulan yang datang berturut-turut. Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'dah, Dzulqa'dah. Kata Syekh bin Utsaimin, pelafalan tepatnya Dzulqa'dah. Dzulhijjah, bukan Dzulhajjah, Dzulhijjah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab, Mudhar. Bulan Rajab disebut Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Nabi mengatakan setahun 12 bulan. Di antara 12 bulan ada 4 bulan haram. 3 bulan yang datang berturut-turut, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Wa Rajab Mudhar, 1 bulan sendiri. Rajab disebut Rajab Mudhar, letaknya antara Jumada dan Sya'ban. Kenapa disebut Rajab Mudhar? Kata ulama, Mudhar ini nama suku, dan dikatakan di masa jahiliyah Mudhar adalah suku yang paling memuliakan bulan Rajab, maka dinisbahkan ke mereka, disebut Rajab Mudhar. Atau dikatakan bahwa Mudhar ini adalah salah satu suku yang menepati bulan Rajab pada waktunya, tidak diutak-atik. Biasa orang jahiliyah kalau mau berperang, pura-pura ini bukan bulan haram, ini bukan bulan Rajab, maka boleh perang. Tapi kalau suku Mudhar adalah suku yang paling amanah, menempatkan bulan Rajab pada saatnya atau pada waktunya, maka dinisbahkan kepada mereka. Dan hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Imam Al-Hafidh Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani, yang kita kenal Imam Ibn Hajar, yang syarah Sahih Bukhari dalam kitab namanya Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Beliau membuat risalah tidak terlalu besar. Beliau menjelaskan namanya Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab. Ya, beliau menjelaskan di dalam risalah ini tentang hadis-hadis riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab. Tapi subhanallah, beliau membagikan hadis ini terbagi 2. Hadis dhaif dan hadis palsu, maudhu'. Dari semua hadis yang berbicara tentang bulan Rajab, keistimewaan Rajab, puasa Rajab dan seterusnya, beliau membagikan 2 hadis ini, riwayat ini menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah riwayat yang dhaif, lemah. Dan orang bilang riwayat hadis dhaif boleh diamalkan. Itu ada pembahasan dalam ilmu hadis sendiri. Ulama jadi berbeda. Ada yang mengamalkan, ada yang tidak mengamalkan. Ada yang mengamalkan tapi ada aturan. Nggak boleh kita pakai hadis dhaif dalam hukum, dalam akidah, nggak bisa. Dalam menetapkan ini halal, ini haram pakai hadis dhaif, nggak bisa. Maka itu ada pembahasan khusus tersendiri. Yang kedua, hadis maudhu'. Maudhu' itu artinya apa? Palsu. Artinya Nabi tidak pernah berucap demikian. Maka kalau antum menyebut hadis palsu diriwayatkan atau diriwayatkan dari Rasulullah, itu berarti antum berdusta atas nama Nabi dan sudah disiapkan tempatnya di neraka. Maka harus berhati-hati, khususnya para dai-dai. Kenapa dai saya bicara, bukan orang awam? Kalau orang awam nggak paham, dia baca di Google, dia bilang Nabi bersabda. Tapi kalau anda dai belum mumpuni, belum mantap ilmumu, jangan berani berbicara kalau Rasulullah, Nabi bersabda. Dan banyak sekali hadis-hadis yang kita temukan, seperti
hadis-hadis yang palsu banyak. Barang siapa menginginkan dunia berilmu, akhirat berilmu, dua-duanya berilmu, itu hadis palsu. Bukan hadis Nabi, tapi ucapan Imam Syafi'i. Nah, bagaimana dia seorang dai, ulama, dia nggak bisa bedakan ini ucapan Nabi atau ucapan lain. Dia sendiri nggak bisa teliti bagaimana orang awamnya, bagaimana murid-muridnya. Dan banyak hadis-hadis yang kita temukan, banyak banget khususnya yang disampaikan pada hari Jumat, hampir 80% itu palsu. Dan kadang-kadang dia baca, dia nggak bisa bedakan ini perkataan ulama, ini sabda Nabi, ini pepatah Arab. Kadang-kadang pepatah Arab yang orang Arab pakai di sana, di sini bilang qala Rasulullah, Nabi bersabda, jamaahnya Masya Allah, ustadznya Masya Allah, pintar bahasa Arab. Padahal ustadznya cuma baca kitab doang. Harusnya kan teliti dia. Kenapa? Kasihan umatmu, jamaahmu. Kalau mereka hafal hadisnya, kemudian dia sampaikan ke orang, ya coba bayangkan berapa dosa yang kita dapat daripada orang yang menukil hadis. Dan saya akan ceritakan kasus hadis Rajab yang dikirim oleh jamaah ke saya, dan di akhirnya dia tulis hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, itu nanti saya akan ceritakan. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau ini membagikan hadis atau riwayat di bulan Rajab terbagi dua. Ada hadis lemah, ada hadis palsu. Lemah tadi saya sebutkan, ada 3 pendapat ulama. Ada yang mengamalkan secara mutlak, dan itu bahaya. Ada yang tidak mengamalkan secara mutlak, itu Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Al-Albani, nggak masalah, itu mereka punya pendapat. Ada yang mengamalkan seperti Imam Ibnu Hajar, tapi dengan cara-cara, ada aturannya. Tidak boleh ketika antum menyebut hadis dhaif bilang Rasulullah bersabda, tidak, tapi dikatakan diriwayatkan, dan seterusnya ada aturan sendiri. Hadis palsu nggak boleh diriwayatkan, apapun itu alasan nggak boleh diriwayatkan, apalagi dinisbahkan ke Rasulullah SAW. Imam Ibnu Hajar menyebut bahwa bulan Rajab ini memiliki sekitar 18 nama. Di antaranya yang paling populer adalah Al-Asab, bulan tuli. Bulan Rajab ini disebut bulan tuli. Kenapa tuli? Karena tidak terdengar suara peperangan pedang. Karena kan bulan haram nggak boleh berperang. Maka karena tidak terdengar suara pedang peperangan di bulan itu, maka disebut kayak bulan tuli. Tidak terdengar suara pedang sama sekali. Maka beliau mengatakan li'adam sama'i qa'qa'atas silahi fihi. Karena dia termasuk salah satu bulan haram yang diharamkan peperangan. Tapi kalau ada kita diserang seperti saudara kita di Gaza, yaitu mereka diserang, maka mereka harus balas. Ya. Kemudian disebut lagi Al-Asab. Bulan Rajab ini disebut Al-Asab. Kenapa disebut Al-Asab? Karena rahmat Allah bercucuran di bulan ini. Kemudian keistimewaan bulan Rajab, apa keistimewaannya? Allah Subhanahu wa taala secara umum memberikan, perhatikan, Allah berikan keistimewaan secara umum untuk 4 bulan haram, bukan bulan tertentu. Tidak ada keistimewaan Rajab sendiri, bulan ini sendiri, Dzulqa'dah sendiri, Dzulhijjah sendiri. Memang secara umum Allah muliakan 4 bulan haram tersebut sebagaimana ayatnya saya sebutkan. Dan 4 bulan haram ini tidak disebut oleh Al-Quran. Yang mana yang dimaksud? Tapi disebut oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam hadis Hajjatul Wada'. Ketika Nabi berpidato, berkhutbah di haji perpisahan, Nabi menyampaikan setahun 12 bulan, ada 4 bulan haram, datang 3 bulan berturut-turut dan seterusnya. Dan kita diperbolehkan berpuasa di bulan Rajab, bukan karena keistimewaan Rajab, tapi karena keistimewaan bulan-bulan haram. Berarti karena di bulan haram ini secara umum disunahkan berpuasa. Berarti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab itu diperbolehkan kita berpuasa secara umum, bukan keistimewaan tersendiri untuk Rajab, tidak. Maka Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, dan sebagian ulama menyatakan hadis dhaif. Sebagian menyatakan baik hadisnya. Apa hadisnya? Nabi bersabda, "Sum minal hurumi watruk." Puasa di bulan haram dan tinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Artinya apa? Puasa dan tinggalkan. Nabi ulang 3 kali agar orang tidak beranggapan bulan-bulan ini punya keistimewaan tersendiri harus puasa ini dan itu, seperti yang dipahami oleh sebagian masyarakat. Maka beramal soleh di bulan-bulan haram termasuk bulan Rajab itu dianjurkan. Di antaranya puasa. Sampai Imam Ibnu Hajar mengomentari hal demikian, beliau mengatakan apa?
Sesungguhnya bulan Rajab ini tidak ada satupun hadis yang sahih maupun yang baik sanadnya tentang keistimewaan bulan Rajab sendiri. Tapi kalau antum karena ini, oh bulan Rajab ini bulan haram, saya boleh puasa, boleh, tidak ada yang melarang. Saya di bulan haram ini, bulan Rajab, saya berbanyak puasa karena ini beramal soleh, boleh juga. Tapi jangan beranggapan bahwa ada riwayat tersendiri menjelaskan tentang keistimewaan kalau anda puasa di bulan Rajab dapat pahala sekian. Dan hadis yang paling masyhur yang saya sudah sampaikan tadi, yang dikirim oleh salah satu jamaah, hadisnya mungkin kalian sering dengar. Hadis ini lemah atau palsu. Hadisnya apa? Sesungguhnya di surga ada sungai, sungai di dalam surga namanya Rajab, dan airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis dari madu. Barang siapa berpuasa 1 hari di bulan Rajab, maka Allah berikan dia minum dari sungai itu. Kata ulama, ini hadis palsu. Salah satu jamaah kirim ke saya, nggak tahu dapat dari YouTube, apa dari Instagram, apa dari Facebook, apa dari mana. Dia kirim ke saya, tapi yang paling meyakinkan hati dia, orang awam nggak ngerti. Dia di bawahnya ditulis hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau antum dengar riwayat Bukhari Muslim, berarti tingkatan sahih ini yang paling tertinggi, apalagi disepakati Bukhari Muslim. Ya, kalau kita dalam ilmu hadis dibilang muttafaqun alaih atau rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat Bukhari Muslim, berarti tingkatan sahihnya itu sudah tidak bisa diperdebatkan lagi. Karena 2 kitab yang diterima sesudah Al-Quran sahih adalah Sahih Bukhari Muslim. Dan Imam Nawawi menukil ijma', kesepakatan ulama. Tidak bisa berdebat lagi, tidak bisa diutak-atik lagi, sudah kesepakatan dari dulu. Maka kalau orang muncul bilang hadis Bukhari ada ini, hadis Muslim ada ini, dia nggak usah didengar. Kenapa? Masa ulama dari dulu sampai sekarang semua bodoh, anda yang paling pintar gitu loh. Maka hadis ini palsu. Tapi yang kirim ke saya, dia bilang hadis riwayat Bukhari Muslim. Saya japri ke beliau, mohon maaf, kalau hadis ini ada di Bukhari Muslim, boleh anak kasih hadiah ke antum 10 juta. Kata beliau, berarti nggak ada hadisnya. Lah, ente udah tahu gitu. Jangan disebar, antum sebar berdusta atas nama Nabi. Tapi kan antum punya guru, tanyakan dulu, Ustaz Afwan mau nanya, hadis ini sahih enggak? Kan yang sebagian jemaah aja pergi ke saya, Syekh Ahmad maaf, saya mau nanya hukum ini benar enggak? Ada video tentang salah satu kasus atau apa, dikirim, ini Ustaz ini benar apa enggak? Saya enggak mandang Ustaznya siapa, tapi saya mandang ucapannya, apakah betul sesuai aturan atau tidak. Kalau sesuai, boleh. Tapi kalau nggak sesuai, oh afwan, jangan didengar yang begini. Seperti dulu kita kan dihebohkan berapa tahun yang lalu, katanya ada pertempuran dengan bumi di pertengahan Ramadan, ya, di malam Jumat, dan ini bertepatan, wah akhirnya heboh masyarakat. Ini hadis riwayat Ibnu Mas'ud, dan akhirnya dia bawa cerita, ngarang cerita, itulah yang cerita tentang akhir zaman mencocokologi itu, yang merusak akidah banyak masyarakat. Ya, sampai jamaah saya jual mobil, beli dinar maupun dirham. Halo? Jamaah itu sampai jual mobil untuk beli dinar dirham, karena udah akhir zaman, gak pakai uang lagi gitu loh, cuma pakai dinar dirham. Habis dia sekarang hartanya, gara-gara ustaz cocokologi itu. Itulah merusak otak tauhid jamaah, akidahnya. Sedangkan hadis ini ustadznya sampai dia muncul di video, dia menceritakan ini hadisnya dhaif. Walaupun dhaif, kalau anak ikut apa kata anda dhaif, gak boleh dipakai dalam hukum, apalagi hukum ghaib, hukum tentang hari kiamat. Tapi ulama menyatakan ini hadis palsu. Imam Zahabi bilang palsu, Imam Al-Uqaili bilang palsu, Ibnul Jauzi bilang palsu. Kamu siapa dibanding ulama-ulama hadis ini? Semua mereka bilang palsu, ente masih bilang dhaif. Walaupun dhaif, apa kata ente ini dhaif, saya ikutin, itu bahaya, karena itu berkaitan dengan masalah akidah, keyakinan, apalagi sesuatu yang gaib yang belum kita ketahui. Sesuatu yang gaib harus ada hadis yang kuat, minimal sanadnya baik. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, hati-hati, apalagi bulan-bulan ini muncul banyak cerita-cerita, banyak hadis-hadis atau potongan video keutamaan-keutamaan ini dan itu. Jangan disebarluaskan, harus bertanya kepada ustadz dulu. Tanyakan ke ustadznya, kalau ustadz bilang sebar, dia yang tanggung jawab dosanya. Jamaah kan enak, ustadz ini boleh enggak? Boleh, ya udah ente amalin.
Jadi ustadznya kalau di akhirat dia yang tanggung jawab, kita alhamdulillah aman lolos. Maka enakan jadi jamaah apa? Daripada jadi ustadz penceramah. Kenapa? Lolos di akhirat. Ya Allah, saya lihat dia duduk di kursi lagi di khutbah di mimbar, saya berpikir dia ulama. Maka saya tanyakan ke dia, ternyata dia salah jawab. Ya bukan urusan saya, Allah. Dia kok berani? Ya udah, ana memberanikan diri. Dia lebih berani lagi. Ya udah, biar masuk ke neraka sendiri gitu loh. Nah, maka jamaah insya Allah aman. Ya mudah-mudahan kita juga aman. Jangan kalian aman sendiri, kita tidak diamankan. Kemudian ada hadis lagi, itu lebih populer lagi. Barang siapa puasa di bulan Rajab 1 hari, sama dengan puasa 1 bulan. Barang siapa puasa 7 hari di bulan Rajab, maka sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan dia dari api neraka jahanam. Allah tutup pintu neraka jahanam yang 7 itu untuk orang tersebut. Artinya nggak bakalan masuk neraka. Dan barang siapa puasa 8 hari di bulan Rajab, Allah bukakan pintu surga, 8 pintu surga untuknya. Ya salam. Cuma terus kalau bulan Rajab segitu dapatnya, Allah bukakan 8 pintu surga, pintu neraka ditutup. Terus hadis tentang bulan Ramadan gimana? Ini kan gimana tingkatannya yang bulan Ramadan yang wajib gitu loh. Ya, maka itu yang harus kita pahami dan kita harus berhati-hati. Dan ada hadis-hadis tentang solat-solat yang dikerjakan secara khusus di bulan Rajab. Itu yang saya hampir setiap tahun pusing gitu loh. Sampai hampir saya simpan jawabannya di handphone saya. Biar kalau ada yang nanya, saya kirim lagi. Masa setiap tahun ngetik lagi. Ente enakan, Ustaz boleh nggak ada solat ini? Kita kan harus panjang lebar. Kenapa? Panjang banget jawabannya. Iyalah, mengamankan diri di hadapan Allah. Kan tanggung jawab, ilmu itu amanah. Saya sampaikan semuanya, hadisnya, dalilnya, kitabnya kalau perlu, rujukannya, ini pendapat siapa. Biar anda menggantungkan ini kepada ulama yang sampaikan. Karena kita bukan berfatwa, kita menukil fatwa ulama. Karena kita belum mencapai ijtihad mereka. Sekarang ini gak ada yang mujtahid, gak ada yang mufti besar kayak dulu, gak ada. Ulama-ulama dulu keilmuan yang luar biasa. Maka saat ini sulit kita mendapatkan kualitas seperti mereka. Ada sholat yang dikerjakan secara khusus di orang yang sholat maghrib di malam pertama di bulan Rajab. Kemudian dia kerjakan 20 rakaat. Setiap rakaat baca Al-Fatihah dan Qul Huwallahu Ahad 1 kali. Kemudian dia salam dari setiap 2 rakaat. Berarti 10 kali salam. Allah akan menjaga dia, keluarganya, hartanya. Allah selamatkan dia dari api neraka jahanam dan dari siksa kubur. Itu hadis palsu juga. Maka sholat tersebut tidak boleh dikerjakan. Apalagi sholat, harus ada dalil yang kuat. Dan ada yang disebut dengan sholat raghaib. Itu hampir populer. Itu yang paling populer itu di bulan Rajab. Sholat raghaib ini, Imam Nawawi, ulama mazhab Syafi'i besar, mengatakan sholat raghaib itu batil, tidak ada. Hadisnya tidak sahih. Apa itu sholat raghaib? Sholat yang dikerjakan Jumat pertama di bulan Rajab. Jumat pertama di bulan Rajab itu salat tidak sah, dan Imam Nawawi ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan batil. Apa kata beliau dalam kitab Al-Majmu'? Kalau ada yang mau kembali, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab karangan Imam An-Nawawi. Beliau ulama mazhab Syafi'i terbesar sesudah Imam Syafi'i. Antara ulama mazhab Syafi'i terbesar Imam Nawawi, mujtahid. Beliau mengatakan salat yang dikenal dengan salat raghaib atau salat masyhur dengan salat raghaib, dan itu dikerjakan 12 rakaat, dikerjakan antara maghrib dan isya di malam Jumat pertama di bulan Rajab beliau, dan sholat malam nisfu Sya'ban 100 rakaat. Berarti kita ada 2 sholat nih yang beliau katakan bid'ah munkar. Imam Nawawi yang bilang begitu. Yang pertama sholat raghaib dikerjakan Jumat pertama bulan Rajab, dikerjakan 12 rakaat antara maghrib dan isya. Dan sholat yang disebut dengan sholat nisfu Sya'ban. Berapa rakaat sholat nisfu Sya'ban ini? 100 rakaat. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wa hatani sholatani bid'atani munkaratan. 2 sholat ini, sholat raghaib di bulan Rajab dan sholat nisfu Sya'ban 100 rakaat, kata beliau itu 2 sholat ini bid'ah munkar. Bayangkan Imam Nawawi selevel beliau. Kalau ada yang membantah, silakan bantah beliau, jangan bantah saya menukil. Maka itu sholat tidak dikerjakan. Walaupun banyak ulama, banyak ustadz, jangan dengarkan. Imam Nawawi itu levelnya tinggi, ulama mujtahid, hampir punya mazhab kelima. Tapi beliau lebih senang taklid kepada Imam Syafi'i.
Beliau mengatakan, dua solat ini bid'ah munkar. Jangan tertipu, kata beliau. Wala yaghtarra bi dzikrihima fi kitab Qutil Qulub. Jangan tertipu kalau solat ini disebut dalam kitab Qutil Qulub. Qutil Qulub ini kitab karangan Abu Talib al-Makki. Banyak hadis palsu dan hadis cerita-cerita palsu di situ. Wa Ihya Ulumuddin, yang kitab yang paling masyhur kita, karangan Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali itu ilmunya luas, semua ilmu dituangkan di situ. Ihya Ulumuddin. Maka itu kitabnya ditahqiq hadis-hadisnya oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Hafidh Al-Iraqi. Imam Al-Iraqi aja belum bisa meneliti semua hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Saking luas ilmunya yang kita nggak tahu, maaf, banyak hadis-hadis yang kita nggak tahu. La aslalah, tidak ada asalnya, tidak ditemukan. Kenapa? Mungkin di kitab-kitab hadis yang hilang, kita tidak tahu, tapi kita tidak bisa menentukan hadis ini sahih atau tidak. Maka kita sebut tidak ada asalnya, tidak ditemukan, tidak ada dalam kitab hadis. Karena kita menceritakan apa yang kitab-kitab yang kita punya. Tapi kalau tidak ada, wallahu a'lam. Maka kita lihat lafaz-lafaznya, isinya bertentangan dengan aturan atau tidak. Maka Imam Nawawi mengatakan jangan tertipu walaupun disebut dalam kitab Qutil Qulub Abu Talib al-Makki atau Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Ya. Wala bil haditsil madhkuri fihima, atau hadis yang disebut tentang dua salat ini. Ya, fa inna kulla dzalika batil. Semua itu batil, tidak sahih, tidak betul. Bahkan Imam An-Nawawi menceritakan, bahkan Imam Asy-Syaikh Al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail Al-Maqdisi menulis buku tentang pembatalan dua salat. Salat di bulan Rajab yang disebut Ar-Raghaib dan salat nisfu Sya'ban dibatalkan oleh beliau. Maka kalau kita mau puasa, ya silakan. Puasa karena ini bulan haram, bukan karena ada keistimewaan tersendiri kita puasa di bulan Rajab. Amalan-amalan yang disunnahkan apa? Amalan yang disunnahkan adalah berbanyak amal soleh. Mau puasa silahkan, mau sedekah silahkan, mau baca Quran silahkan, sholat tahajud silahkan, silaturahim silahkan, bebas. Amalan soleh berbagai macam, silahkan. Itu yang disunahkan. Tidak ada amalan khusus. Mungkin sebagian ulama mengatakan umrah di bulan Rajab, tapi itu dinukil dari sebagian sahabat Nabi SAW, bukan dari Nabi. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Ibnu Umar dan Sayyidah Aisyah, mereka melaksanakan umrah di bulan Rajab. Tapi kata ulama, Rasulullah tidak kerjakan umrah di bulan Rajab. Maka kalau dikerjakan karena memang kebetulan Anda lagi mau berangkat, takdir Allah Anda dapat liburan dan lain, boleh dikerjakan. Dan mudah-mudahan amal soleh dengan kita mengerjakan umrah di bulan Rajab atau bulan haram ini, mudah-mudahan bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang bid'ah yang kita sebutkan tadi, tidak ada puasa khusus untuk Rajab. Puasa boleh karena bulan haram. Tidak ada puasa tersendiri, tidak ada keutamaan tersendiri. Hadis-hadisnya tidak sahih. Yang kedua, tidak ada salat raghaib 12 rakaat yang dikerjakan antara maghrib dan isya. Ya, di Jumat pertama atau malam Jumat pertama di bulan Rajab. Dan ini kalian jamaah pasti akan temukan banyak ini cerita-cerita di dalam Instagram, di Facebook maupun di WA banyak. Maka suruh dia teliti lebih dahulu. Kenapa? Kasihan kalau sampai orang mengerjakan sesuatu yang tidak ada aturannya, kemudian dia akan terkena dosa dari apa yang dia sampaikan. Kemudian amalan yang tidak disunahkan, ya amalan-amalan yang tidak ada disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang bulan Rajab tersebut. Apa peristiwa dan kejadian yang terjadi di bulan Rajab? Selama bulan Rajab ini ada peristiwa yang terjadi, ada. Pertama, perang Tabuk. Perang Tabuk ini adalah perang terakhir Rasulullah pada tahun 9 Hijriah. Dan ini perang terakhir Nabi dan terjadi di bulan Rajab. Kemudian yang kedua, di bulan Rajab terjadi hijrah kaum muslimin dari Makkah ke Habasyah, Ethiopia. Di tahun kelima dari kenabian terjadi hijrah ini di bulan Rajab. Kemudian An-Najashi Ashamah, Raja Ashamah itu Najashi, Raja Ethiopia yang menerima kaum muslimin hijrah pertama dan kedua ke Habasyah, Ethiopia. Itu beliau itu wafat pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah, dan Nabi SAW menyalatkan salat ghaib. Satu-satunya orang yang Nabi salatkan salat ghaib An-Najashi, dan masjidnya ada sampai sekarang. Yang kemarin heboh Indonesia lagi, jamaah kita lagi zikir la ilaha illallah sampai viral, sampai ada persoalan di situ, sampai dikawal polisi di situ. Itu namanya Masjid Ghamamah. Kalau jamaah yang pernah umrah pasti udah pernah kunjung ke masjid itu.
Masjid Ghamamah itu adalah tempat Nabi pernah menyampaikan khutbah Id, dan Nabi sholat ghaib untuk Raja Najasyi di tempat tersebut. Itu namanya Masjid Ghamamah. Antum searching di Google akan melihat masjidnya. Yang kemarin jamaah kita Indonesia zikir dengan suara yang kencang sehingga videonya viral sampai dikawal tuh tempat polisi. Biasa kita kan suka viral-viral gitu loh. Lagi sa'i teriak-teriak, hubbul watan minal iman gitu loh, teriak-teriak gitu loh. Dan kita yang paling suka teriak gitu kalau lagi sa'i, lagi apa, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah gitu, teriak-teriak. Jadi sayang sekali mengganggu khusyuan jamaah yang lain. Kan sekarang ada transmitter, kan bisa bikin jamaah transmitter. Jadi yang sepuh dengar, yang ini dengar, bisa mereka ikutin tanpa mengganggu yang lain. Dan zikir itu santai, bebas, nggak usah tegang, nggak usah bawa ini kan. Takut Anda darah tinggi atau kena serangan jantung, kan kesian teriak-teriak. Saya punya video di sini, ustadznya sampai videoin gitu, sampai jalan depan jamaah. Sangat mengganggu gitu loh ibadah orang lain. Maka itu yang harus kita hindari. Maka Nabi SAW menyarankan salat ghaib untuk Najasyi yang wafat tahun 9 Hijriah di negara Habasyah. Kemudian menurut sebagian ulama bahwa terjadi, menurut sebagian ulama seperti dalam kitab namanya Ar-Rahiqul Makhtum, Syekh Safiyur Rahman Al-Barkafuri, beliau kitab ini sudah diterjemahkan bahasa Indonesia 1 jilid. Beliau mengatakan bahwa menurut sebagian ulama terjadi peristiwa Isra Mi'raj di bulan Rajab. Menurut sebagian, karena tidak menjadi kesepakatan para ulama Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Kemudian ditaklukkan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi di bulan Rajab tahun 583 Hijriah. Dan Damaskus, Suriah ditaklukkan di tahun 14 Hijriah bersama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Khalid bin Walid. Peristiwa yang terakhir adalah wafatnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, salah satu ulama, beliau murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau wafat malam Khamis tanggal 13 Rajab tahun 751 Hijriah, dan beliau wafat di malam Khamis bertepatan dengan azan Isya, dan beliau disolatkan di Masjid Al-Umawi. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini beliau lahir di tanggal 7 Safar 691 Hijriah, dan beliau dikenal Ibnul Qayyim Al-Jauziyah atau Ibnul Qayyim. Salah satu nama itu yang paling populer. Beliau banyak karangannya, diantaranya kitab namanya I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil Alamin, atau dibaca boleh I'lam, boleh dibaca A'lam. I'lamul Muwaqqi'in atau A'lamul Muwaqqi'in, boleh fathah, boleh kasrah. Dan beliau menulis kitab namanya yang masyhur At-Tibbun Nabawi, Tibb Nabawi Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menulis kitab namanya Tariqul Hijratain wa Babus Sa'adatain 2 jilid. Kalau Tibbun Nabawi 1 jilid, kalau I'lamul Muwaqqi'in saya punya bahasa Arabnya 4 jilid. Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud, satu buku kecil tentang hukum berkaitan dengan anak yang baru lahir, baik yang baru lahir diazanin atau tidak, sunnah-sunnahnya, tahniknya, akikahnya dan seterusnya, semua dirangkum dalam kitab itu. Kemudian kitab namanya Madarijus Salikin Baina Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Saya punya ada 2 jilid dalam bahasa Arab, dan ada sebagian cetakan 4 jilid dan sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Ada kitab namanya Ar-Ruh 1 jilid. Ada kitab namanya Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimit Thayyib, satu buku kecil tentang keutamaan berzikir dan zikir pagi petang yang disunnahkan, zikir masuk rumah, keluar dari rumah, zikir dengar suara petir dan seterusnya. Dan ada kitab beliau diantaranya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, itu 4 jilid. Saya punya buku aslinya dan punya ringkasannya 1 jilid. Aslinya 4 jilid, ringkasannya 1 jilid. Dan kitab Zadul Ma'ad ini tentang kebiasaan Nabi, sunnah-sunnah Nabi, keluarga Nabi, istri Nabi dan seterusnya. Dan itu beliau merangkum banyak hal, adalah bagaimana petunjuk dan sunnah-sunnah Rasulullah ada dalam kitab Zadul Ma'ad. Maka Zadul Ma'ad itu saya anjurkan setiap muslim memilikinya, bagus banget itu kitab. Anda memiliki kitab tersebut, insyaAllah banyak mendapatkan wawasan dan pengetahuan dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan insyaAllah yang saya sampaikan bermanfaat. Saya berikan kesempatan bagi jamaah yang mau bertanya seputar tema maupun di luar tema. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Terima kasih ya, Syekh. Silakan bapak-bapak yang mau bertanya. Ibu-ibu juga sudah kami sediakan mic. Kalau misalnya mau bertanya silakan langsung pegang mic dan menyuarakan pertanyaannya. Terima kasih. Ada apa? Tadi Pak Syekh tentang Isra Mi'raj, kita semuanya mafhum 27 derajat ya Pak. Iya.
Tapi saya menyatakan kesepakatan sebagai ulama mungkin bisa. Enggak, itu pendapat sebagian ulama saja. Itu dinukil dalam kitab namanya Ar-Rahiqul Maktum. Antum bisa searching di Google, itu bukunya dijual online. Namanya Ar-Rahiqul Maktum, bahasa Arabnya. Ya, dan itu dicetak dalam bahasa Indonesia dalam judul yang sama kurang lebih. Karena banyak yang cetak di Indonesia. Dalam Ar-Rahiqul Maktum, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakafuri, ini salah satu ulama India, mengajukan kitab ini, tulisan ini untuk lomba di Saudi. Dan itu dia menang juara 1. Sudah lama kitab ini masyhur. Dan di dalam kitab tersebut beliau menukil pendapat sebagian ulama bahwasannya terjadinya Isra Mi'raj di bulan Rajab. Tanggal berapa? Wallahu a'lam. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi perdebatan antara para ulama. Kita tidak tahu di bulan apa. Di antaranya ada bulan Rajab, ada yang di bulan-bulan lain. Ada yang bilang Rabiul Awal dan seterusnya. Dan itu terjadi peristiwa Isra Mi'raj sebelum Nabi hijrah. Menurut Al-Qadhi Iyad 1,5 tahun sebelum Nabi hijrah. Ada sebagian ulama mengatakan terjadi Isra Mi'raj ini 1 tahun sebelum Nabi hijrah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tadi terkait dengan puasa sunnah di bulan Rajab. Nah, Jadi apa yang Ustaz? silakan. Maaf, tadi putus tadi iklan. Untuk puasa sunnah di bulan Rajab. Nah, Itu jadi hadisnya gimana ya Ustaz? boleh sunnah di bulan Rajab puasa karena itu bulan haram. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud dalam sunan beliau, sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk. Puasa di bulan Rajab, bulan haram dan tinggalkan, diulang 3 kali. Jadi secara umum 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab boleh kita puasa dan itu termasuk amal saleh juga. Maka kalau bunda atau jamaah semua mau puasa silakan. Tapi bukan karena mau minum dari sungai Rajab di surga, karena itu hadisnya palsu. Tapi kita puasa karena itu amal soleh. Yang kedua, puasa di bulan haram yang disunahkan kita berpuasa. Jelas? Afwan, barakallahu fiik. Nah, silakan. Ya kan? Tadi disampaikan terkait sholat khusus 100 rakaat. Nah, Malam 7 Safar itu tidak ada. nah, Tapi ada juga yang mempraktekkan baca Yasin beberapa kali kan. nah. Sama doa khusus itu Safar, bahkan buku Yasin itu terkadang ada ditampilkan atau dicantumkan doa khusus itu Safar. Bagaimana Pak? Kalau doa khusus bulan Syaban ini saya sudah jelaskan di channel YouTube saya lebih rinci ya terkait doa itu. Memang doa itu yang diperdebatkan, itu dari Nabi, apa dari sahabat dan lain sebagainya. Tapi itu salah satu doa yang mungkin Dr. Al-Qaradawi, Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah mengritikinya dan sebagian ulama lainnya. Ya, seperti Allah, jika engkau menetapkan aku di dalam Lauhul Mahfuz, orang yang sengsara jadi bahagia. Kan gimana mau dirubah? Karena Lauhul Mahfuz sudah jelas, sudah selesai itu, permanen. Beda dengan buku catatan malaikat. Bisa dihapus, bisa dirubah. Tapi kalau buku Lauhul Mahfuz udah jelas, nggak bisa dirubah. Maka kalau sebagian ulama membolehkan dibaca, sebagian ulama tidak. Nah, membaca Yasin 3 kali sampai detik ini saya duduk ini, saya cari hadis yang sahih terhadap hal tersebut, saya tidak temukan. Maka kalau jemaah punya hadis sahih tentang baca Yasin atau surat-surat yang lain di malam nisfu Sya'ban, boleh kasih tahu saya di mana kitabnya, biar saya juga tambah ilmu. Namanya kita belajar semua. Jadi kalau hadis baca Quran boleh, nisfu Sya'ban boleh, bagus. Puasa di bulan Sya'ban boleh. Memang ada hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sunan An-Nasa'i, Allah Subhanahu wa taala memandang hamba-hambanya di bulan nisfu Sya'ban dan Allah tidak ampuni 2, yang musyrik dan ada permusuhan. Itu saja tidak diampuni. Maka kalau antum mau beramal soleh, biar antum puasa, biar antum beribadah, biar dapat pandangan Allah di hal ini tersebut, boleh, fadhal. Tapi kalau baca Yasin sekian kali, Al-Baqarah sekian kali, ini sekian kali, itu yang saya tidak temukan dalil jelas dari Rasulullah SAW. Dan kalau mau baca Quran, tafadhol, silakan. Seperti malam Jumat, mau baca Yasin, silakan. Al-Kafi, sunnah. Tapi kalau mau baca Yasin, mana ada yang berani melarang Anda baca Yasin? Quran. Tapi jangan beranggapan bahwa Yasin punya keistimewaan di malam
Rajab, atau malam nisfu Sya'ban, atau malam Jumat, dan seterusnya. Yang ada keistimewaannya adalah hadis tentang surat Al-Kahfi, riwayat Imam Baihaqi, ya, dan itu dari Abu Sa'id Al-Khudri. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fiik. Nah, silakan. Ustaz, satu lagi boleh tanya? Silakan, boleh, tafadhol. Mau tanya Ustaz, kemarin saya mendengar dari salah satu sosial media bilang bahwa kalau berumroh di bulan Rajab ini ada yang namanya umroh akbar, karena di situ ada kitab bertepatan dengan Isra Mi'raj. Anak khawatir ibu nanti berpikir bahwa dapat pahala Isra Mi'raj, nanti takut ibu ke langit langsung ke Sidratul Muntaha, ya. Ya, tidak ada umrah akbar maupun umrah asgar, itu bermainan travel. Ya. Kita punya travel tapi nggak suka bermain dengan umrah akbar maupun umrah asgar. Orang Arab kenal umrah gitu loh. Kalau kita di Indonesia ada umrah ruqyah, ada umrah akbar, ada umrah keluarga, ada umrah apa gitu kan. Ya itu permainan marketing doang. Maka ibu hati-hati dengan marketing, takut kemakan marketing gitu ya. Yang kira-kira kalau ibu berangkat umrah bertepatan dengan Isra Mi'raj, anak khawatir ibu Mi'raj, nggak balik lagi ke bumi. Hati-hati ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan umrah itu kapan saja boleh, ya. Silakan, boleh kapan aja boleh. Afwan, barakallahu fiik. Maka ibu jangan percaya dengan medsos, jangan percaya dengan YouTube. Harus duduk sama ustaz, ustazah, belajar secara langsung, tanya secara langsung. Cari yang benar-benar ilmunya jelas, kualitas keilmuannya, gurunya jelas, belajarnya di mana. Harus. Sekarang maaf, punya akun Instagram, Facebook, pengikutnya banyak, jadi ulama. Cuma pintar ngomong doang. Padahal kalau Anda beli burung, di rumah Anda bisa ngajarin Al-Fatihah loh. Bisa baca Al-Fatihah, bisa baca Al-Ikhlas, Al-Falaq. Benar gak ada burung? Kan burung bisa diajarin kan? Ya berarti burung lebih pintar dari dia. Karena sebagian orang hafal tidak paham. Yang kita perlu hafal dan hafal. Ya, bukan cuma hanya hafal doang. Kalau hafal doang repot. Kita perlu memahami. Jangan cuma antum baca-baca. Maaf, pernah ada seorang ibu-ibu kasih lihat kertas. Katanya saya dapat amal ini dari salah satu kiai. Saya nggak harus nanya kiai siapa. Tapi pada saat saya baca, bahasa Arabnya begini. Artinya bahasa Indonesia, saya menghadiahkan pahala Al-Fatihah ini kepada Nabi Sis. Saya Nabi Sis siapa itu loh? Itu kan bahasa Arab dia nulis. Saya bingung Nabi Sis itu lahir kapan, di mana ada gitu loh. Jadi kan kadang-kadang kita ngarang gitu ya. Nama Nabi dan Rasul sudah jelas dalam Al-Quran. Kadang-kadang kita ngarang gitu ya. Nah itu memang kita harus, apalagi berkaitan dengan video yang beredar tentang fitnah akhir zaman, tanda hari kiamat. Sampai kadang-kadang kita ketakutan dan lain sebagainya. Itu yang harus kita hati-hati. Ya, wallahu taala a'lam. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan, kemuliaan bagi kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman dalam agama Islam, dan insyaallah kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang dianjurkan, disunnahkan di bulan Rajab maupun di bulan-bulan lainnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jangan lupa doakan saudara kita di Gaza setiap saat, setiap waktu, selepas sholat fardu atau sesudah azan. Mudah-mudahan Allah segera berikan pertolongan, kemenangan untuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.